Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan masuk mengenai pelajaran kita pada sore hari ini mengenai sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Nah, sebelumnya kan kalian sudah mempelajari mengenai klasifikasi sumber daya alam di Indonesia. Apa itu sumber daya alam? Angel? Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Nah, seperti yang dijelaskan oleh saudara Indo tadi, yaitu sumber daya alam yang pada intinya aja ya, mencakup dengan wilayah atau dengan bentuk material dari alam. Seperti ini. Kita masuk ke mengenai potensi dan kesebaran sumber daya alam. Coba buka buku kalian di halaman 124. Nah, sebelumnya kalau kita ketahui itu potensi. Nah, potensi yang dimana hasil? Kalau menurut pengertian dari seseorang itu adalah kemampuan dasar yang dimiliki bisa untuk dikembangkan, sehingga pada intinya potensi sendiri berarti suatu kemampuan yang masih bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi. Artinya di sini suatu gimana ya, kemampuan atau keahlian dari seseorang bisa dikembangkan menjadi terbaik lagi ke depannya, seperti itu. Nah, kalau dikaitkan lagi ke potensi sumber daya alam itu sendiri adalah segala potensi kekayaan alam yang ada di bumi dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup dalam keberlangsungan hidupnya. Next, di sini ada beberapa aspek yang mencakup dengan potensi dan kesebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama ada sumber daya alam kehutanan, yang kedua ada sumber daya alam pertambangan, yang ketiga ada sumber daya alam kelautan, dan yang keempat ada sumber daya alam pariwisata. Yang dimana memiliki cakupan masing-masing di antara yang keempat ini. Yang pertama ada hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Seperti yang dijelaskan di buku kalian, coba dibacakan. Hutan produksi apa? Gimana kok ijat di sini ya, Pak? Halaman 129. Nah, di sini hutan produksi bisa dibacakan, Kak? Produksi adalah kawasan Nah, memproduksi hasil hutan artinya di sini memproduksi baik di bidang pembangunan, infrastruktur ataupun berbagai jenis lainnya. Nah, contohnya di sini bisa mengartikan ya. Kalau contohnya di bidang pembangunan, apa saja kalian ketahui kalau di bidang pembangunan? Ada, tahu? Nah, kalau di bidang dari hutan produksi sendiri, kan saya bilang tadi mencakup di bidang pembangunan kan, pembangunan perahu, pembangunan jembatan ataupun pembangunan yang berbahan dasar dari kayu. Kalian tahu? Dari hutan produksi, kalian tahu contohnya? Di buku kalian ada? Nah, selain dari hutan produksi ini tadi bisa juga menghasilkan bahan baku kertas seperti yang kalian gunakan saat ini. Kertas itu terbuat dari bahan kayu juga. Nah, yang kedua ada hutan lindung, yang dimana hutan lindung ini bisa mencegah suatu baik bencana alam ataupun bencana buatan. Nah, hutan lindung ini contohnya ya bisa mengartikan yaitu ada pernah lihat hutan mangrove? Pernah? Di mana? Iya. Iya, di Langsa. Kalau di Sibolga ada juga di bagian arah Klaten seperti di daerah Oka sendiri. Nah, hutan lindung ini salah satunya bisa kita ambil contohnya itu pohon mangrove. Yang di mana pohon mangrove gunanya ada? Gunanya apa? Ada yang tahu? Menahan abrasi atau pengikisan? Nah, next yang ketiga itu hutan konservasi. Hutan konservasi ini adalah di mana suatu kawasan yang mencakup dengan perlindungan antara flora
maupun fauna. Contohnya kayak elemennya apa ya? Bunga rafflesia gitu kan, kayak banteng ataupun berbagai jenis binatang yang dilindungi ya contohnya. Itu dimasukkan ke dalam untuk konservasi ini. Cagar alam contohnya ya. Depan. Next, ya sumber daya yang pertama. Coba coba terus. Sumber daya pertama apa? Nah, sebelum dapat apa ini, kiranya sumber daya pertama itu adalah berupa suatu kawasan yang prosesnya itu berupa digali ke dalam permukaan bumi di tanah, yang dimana dapat menghasilkan beberapa jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya berbentuk minyak bumi, gas, batu bara, bauksit, timah, emas, dan lain sebagainya. Yang ada di buku paling juga kan? Cuma nah, di antara dari sini ada yang perlu ketahui juga. Di luar dari sini. Di sini ya, tidak ada. Oke. Ulang. Oke, next kita lanjut ya ke sumber daya alam kelautan. Kalau sumber daya alam kelautan ini mencakup dari beberapa cakupan, yaitu ada 4: perikanan, hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Nah, kalau perikanan seperti yang diketahui, faktor utamanya itu ada jenis ikannya ya. Jenis ikan apa yang kamu tahu? Awal. Ikan tongkol, terus ikan hiu. Hah? Nah, ada berbagai jenis ikan ya yang paling ketahui dari luar pikiran kalian sendiri. Nah, next, ke hutan mangrove. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu berada di hutan lindung tempatnya. Nah, hutan mangrove ini berfungsi sebagai tempat antara biota-biota laut bertempat tinggal. Contohnya kepiting, berenang, itu banyak ya di sekitar pinggiran-pinggiran mangrove. Nah, terumbu karang fungsinya itu sendiri jadi tempat sarang atau bertelurnya ikan atau hewan-hewan ikan atau hewan lainnya yang bersarang di area sekitar terumbu karang. Fungsinya juga bisa sebagai obat-obatan ataupun makanan kita atau lain sebagainya. Yang padang lamun. Padang lamun ini pernah kalian dengar? Hah? Belum. Berapa? Kalau kalian tonton film SpongeBob, kan ada dia kayak yang kayak iya, yang gerak-gerak itu. Ya. Nah, itu identik dengan padang lamun. Tapi kalau di ini saya belum tahu juga di mana ada padang lamun. Cuma kalau itu dibongkar itu ada di Pantai Moncan, Kalimantan, Pulau Bangkai, Pulau Putri. Itu berkisar kedalamannya 10 sampai 4 meter. 4 sampai 10 meter di bawah permukaan laut. Nah, next, yang keempat, sumber daya alam pariwisata. Nah, sumber daya alam pariwisata ini di mana sumber daya alam yang mencakup dengan kita yang berrekreasi atau healing atau traveling atau kemanapun perjalanannya menuju wisata-wisata yang ada di dunia ini. Contohnya ada wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Kalau wisata alam yang kalian ketahui apa? Seperti yang saya. Ya, saya. Terus yang bergaul dengan alam, tidak mencoba nggak pernah? Pernah. Ya udah termasuk ini wisata alam. Terus mana lagi? Mana? Ya, mana lagi? Raja Ampat, ya. Terus mana lagi? Ya, itu salah satu termasuk wisata alam. Nah, contohnya kalau Bapak ambil ya wisata alam yang ada di Danau Toba. Kalau di Danau Toba itu letaknya di mana? Danau Toba, berarti potensinya itu Danau Toba. Kesebarannya terletak di mana?
Sumatera Utara. Gimana? Sibolga Pak, Sibolga. Contohnya, kita ambil satu lagi dari kota Sibolga ya. Potensi yang ada di kota Sibolga itu kan ada potensi sumber daya alam, yaitu sumber daya alam ikan, ya perikanan. Kalau persebaran itu kan di Sibolga. Kalau di tempat Bapak itu lebih detailnya lokasinya di Sibolga Selatan, Pulau Ranai Manis. Pas di sebelah rumah saya juga pasar ikan terbesar di Sibolga. Next ke wisata budaya. Wisata budaya ini yang berkaitan dengan ibaratnya kita bilang adat istiadat, sejarah ataupun perilaku kehidupan masyarakat setempat di daerah terpencil. Contohnya ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, yang berkaitan dengan sejarah. Boleh. Boleh. Nah, ibaratkan ambil contoh satu ya dari wisata budaya ini. Itu Tanah Toraja ada yang tahu? Toraja ada. Tanah Toraja. Tahu. Apa aja? Nah, Tanah Toraja itu memiliki karakteristik di mana karakteristik unik yang dari Tanah Toraja itu sendiri menyimpan ya beberapa misteri atau menyimpan beberapa budaya. Yang salah satunya itu sudah pernah belajar tentang ini upacara Solo di Tanah Toraja. Pernah? Nah, kalau kita kaitkan ke sejarah aja ya, jangan ke geografinya, bisa ke budaya. Contohnya di Tanah Toraja itu sendiri ada upacara pemakaman, yaitu upacara yang disebut dengan Rambu Solo. Yang dimana Rambu Solo ini upacara kematian yang sakral. Upacara kematian yang sakral yang dimana memakan biaya yang sangat banyak. Bukan 50 juta, 100 juta, bukan. Itu sampai miliaran, terutama keturunan dari bangsawan atau keturunan yang orang yang berada. Itu pestanya itu memakan kurun waktu lebih dari 1 minggu. Dimana mereka kalau ibaratkan mereka yang menjunjung tinggi, dimana menjunjung tinggi mereka itu ada di istiadat dari nenek moyang mereka turun temurun hingga sampai sekarang. Nah, maka disebutlah upacara itu upacara Rambu Solo, yang dimana upacara sakral, upacara kematian yang dilakukan di Tanah Toraja. Itu kalau mereka ditanam, bukan ditanam, melainkan ditanam di tebing. Nah, menurut kepercayaan mereka, semakin tinggi mereka ditanam di atas tebing, maka semakin tinggilah orang itu menghadap kepada Sang Pencipta atau menuju nirwana surga. Seperti menurut kepercayaan mereka ya, atau kepercayaan kita. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir potensi yang ada di sana itu yang tadi upacara Rambu Solo. Itu kalau diibaratkan upacara mereka itu memotong kerbau. Kerbaunya bukan 1 kerbau, 10 kerbau, 20 kerbau. Paling banyak itu ada 50 kerbau, yang dimana salah satu dari antara kerbau itu dianggap yang paling suci. Contohnya kerbau Tenong Salingkol, Tenong Bunga itu ya, jenis kerbaunya itu harganya sampai 1,5 miliar per ekor. Ya, boleh kalian lihat di Google atau di mana-mana. Next ke wisata buatan, yaitu wisata yang dimana sebagai rekreasi atau tempat hiburan yang dilakukan oleh beberapa orang. Contohnya, ada yang tahu? Ya, next, yang ada lagi? Biasa kalian post di story kalian. Kalau lagi sama ayam atau lagi sama pacar, kan foto di kaca. Yes, kok. Sudah, itu termasuk bisa buatan. Sudah, paham sampai sini? Nah, di sini Bapak kasih tugas mengenai ini. Tugas yang berkaitan dengan potensi dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama ada kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Nah, tiap-tiap kelompok 1, 2, 3, dan 4 kalian cari potensi dan persebaran yang ada di Indonesia. Contohnya kehutanan. Nah, kalau di sini coba Pak.
Nah, yang pertama itu ada potensi sumber daya alam hutan. Kalau di sini pertambangan kan, di sini kelautan. Yang keempat pariwisata. Contoh, di sini kayu, potensi sumber daya alamnya. Nah, contoh jenis kayunya itu apa yang seperti Bapak jelaskan tadi? Di hutan produksi, kayu jati, cendana, dan berbagai macam kayu lainnya. Nah, untuk persebarannya kalian tulis di sini. Paham? Ada yang kurang jelas? 15 menit kalau siap kita presentasikan. Mantap, Pak. Sudah selesai? Nah, dipersilakan kepada kelompok 1 yang presentasikan hasil diskusinya. Iya, bicara aja, program aja. Perwakilan nanti apa aja? Tolong perhatian ya. Selamat sore semuanya. Sore. Kami kelompok 1 yang membacakan analisis potensi SDA hutan, contoh potensi SDA hutan serta sebarannya dan masukan ke dalam tabel. Yang pertama itu ada kayu jati, sebarannya itu di Kabupaten Muara. Yang kedua ada kayu mahoni, sebarannya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang ketiga ada kayu cendana, sebarannya di Kalimantan. Yang keempat kayu pinus, sebarannya di wilayah Jawa. Dan yang terakhir ada kayu jangkon, wilayahnya Papua. Terima kasih. Silakan. Kelompok 2 mengenai sumber daya alam pertambangan. Perwakilan aja silakan. Cepat Kak. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis kami. Analisis dari potensi SDA kelautan, sumber daya kelautan, terus sumber daya serta sebarannya. Yang pertama itu ada perikanan, terus atau potensi sumber daya alamnya ada ikan pari, ikan bonsai, budidaya. Persebarannya hampir di seluruh perairan Indonesia, terutama di Samudra Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores,
Laut Arafura, Selat Makassar, dan Selat Sunda. Terus yang kedua ada Selat Bandung, itu contohnya persebaran berasal dari erosi. Persebaran itu di pesisir timur Sumatera, Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Bali. Terus ada Gunung Utara, itu contohnya objek wisata pelindung di pantai sumber daya hayati. Terus itu persebarannya itu ada di Raja Ampat dan Papua. Yang terakhir ada Padang Lampung, itu contohnya habitat bioma. Persebaran di Aceh, Nias, Lombok, NTT, dan Maluku. Oke. Yang terakhir SDA pariwisata. Silakan. Jangan baca susah ya. Jangan baca susah ya. Bacakan kalau jadi teman-teman depan. akan membacakan analisis potensi sumber daya alam pariwisata, contoh potensi analisis potensi sumber daya alam pariwisata, contoh potensi sumber daya alam pariwisata dan serta sebenarnya. Potensi sumber daya alam pariwisata. Yang pertama itu ada pantai. Persebarannya ada di Indrayanti dan Banten. Terus ada danau. Persebarannya ada di Toba dan Meninjau. Terus taman nasional ada di Jepulon dan gunung ada di Tangkuban Perahu dan Sibaya. Nah, baiklah, sekian hasil dari pemaparan materi kita pada sore hari ini. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.